guys, bersama Derby. Banteng tumbang, banteng disembelih, Jawa Tengah menyate banteng. Kita akan tampilkan ini, soalnya mereka menuduh bahwa ini semua karena peran Jokowi, Mulyono, dan negara. Kita akan tampilkan bukti terakhir untuk menampar semua mereka ini. Ini dia reasonnya. Guys, ini adalah awal di mana banteng akan tumbang. Coba denger guys. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Saya menghormati Ibu Megawati. Saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Orang sudah tahu saya, orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi. Orang tahu siapa Jokowi. Dan sekarang Jokowi mengasih tahu kepada semuanya. Bukan hanya kepada orang-orang terdekatnya yang lebih tahu Jokowi. Sekarang Jokowi ngasih tahu kepada semua Indonesia siapa Jokowi. Banteng tumbang. Di kandangnya lagi loh. Oke guys. Oke, ini adalah apa itu ini? Coba lihat guys. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Iya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kapal tenggelam ini menggambarkan banteng lah ya, merah hitamnya. Merah hitam. Merah hitam itu PDI. Dan akhirnya Megawati menyelamatkan diri dan kapalnya tenggelam. Bodoh amat dengan kapalnya, kata Megawati. Oke. Ini adalah ya, ini adalah simbol dari kekalahan banteng, yaitu pedihnya perjuangan. Di mana beli kaos ini? Harganya berapa ya? Oke. Ini adalah pernyataan Megawati langsung ketika PDI gagal total di Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Ya elah. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Ya udah, laporkan saja Mbah Mega, laporkan saja. Ada kok mekanisme hukumnya untuk supaya mengakomodir segala tuduhan kalian. Oke, bahkan fokus ke Jawa Tengah guys ya. Megachan kembali bahas tentang Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Harusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Wong ngomong mintra-mintri saenake udeli dhewe. Oke, kita akan tampilkan guys, siapa sebenarnya yang memerintahkan aparat untuk bergerak untuk membela dia. Ini dia guys. Dengar nih. Kemarin udah dibantu terus. Kenapa masih di bawah 50? Enggak tahu Bu, saya berusaha. Insya Allah nanti saya. Kalau dari Google ya, Nina ini anaknya Kapolri saat itu, Dai Baktiar, ya, dia ada didukung oleh PDI.
Dan dia memerintahkan ini kepala desa. Pak, udah tinggal berapa hari? Bapak turun nggak? Bapak japri sama saya ya turunnya ya. Yes. Kan pelurunya udah ada. Ya, progresnya melaporkan. Yang namanya RT RW udah dikasih peluru. Coba buku Gunung Sari juga udah diselamatkan dari BPR. Nanti saya kulik lagi loh 13 miliarnya loh ya. Iya, Bu. Berapa 10 miliar atau berapa miliar tuh buku? Sudah dibayar, Bu, sebagian. Buku Iya, Bu. Gunung Sari. Iya. Sampai udah diselamatin dari BPR masih dapat juga gimana? Iya, Bu, lagi berusaha semuanya, Bu. Lihat ini apa? Ini apa? Kalau benar ini Ibu Nina dari PDI, ini apa? Kalian seolah-olah ya ngelempar kotoran tapi kena muka sendiri. Ini apa? Kalau aku bisa buktikan bahwa Ibu Nina dari PDI, komen guys ya, Ibu Nina dari siapa partai mana? Soalnya kalau saya ketik di Google, ya, Ibu Nina ini yang ngusung termasuk PDI juga. Kalau dari Google ya. Faktanya seperti apa? Coba komen guys. Ya, kalau ini bener, ini apaan? Kalian nuduh Jokowi. Dia ini memerintahkan kepala desa. Ya, bahkan ada dana 10 miliar, 8 miliar. Itu apaan? Itu apaan? Oh my God. Oke, terakhir kita dengar si Hasto. Ini dia. Mengejutkan, pengamatan kami selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan. Pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak, dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan, dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua di Jakarta, kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan internal partai pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan satu putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga, di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal telepon dari Partai Coklat. Saat ini siapa yang mau tunduk sama Partai Coklat? Nggak ada. Mau survei dimanapun orang itu benci sama Partai Coklat. Nggak percaya lagi sama Partai Coklat. Nggak ada. Itu tipuan semua. Setiap daerah yang kau sebutkan adalah ketika mereka kedapatan dekat sama Jokowi Prabowo. Jokowi cuma turun ke mall bersama pasangannya. Turun ke mall, naik mobil bareng, ngopi bareng. Kelar lo PDI. Cuma itu doang. Simple kan? Itulah Mulyono yang terus kalian hina-hina. Itulah Jokowi yang terus kalian rendahkan. Dia membuktikan. Tanpa Jokowi, PDI kasihan deh. Oke, dengar lagi guys. Pilkada ini dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan. Ketika Jawa Tengah
Semarang banjir, berarti gagalnya Ganjar dong. Udah. Hentikan semua narasi seperti itu, Hasto. Semoga ini pernyataan terakhirmu sebelum masuk bui, masuk penjara ya, Hasto ya. Makanya kami hormati, kami dengarkan ini, ya. Untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Belakangmu itu langsung nunduk, Hasto, langsung nunduk, malu dia. Dalam hatinya, lah kau juga, Hasto. Lah kau juga tersangka korupsi, kata Hasto. Ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi Tengah juga berhasil kami menangkan dengan baik dan kami terus melakukan pemantauan. Kami meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten, akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Karena suara demokrasi itu membawa suatu hukum yang sangat baik. Bagaimana saat seorang presiden, satu suara menteri, satu suara tokoh-tokoh nasional itu sama dengan satu suara petani, satu suara buruh, satu suara pedagang kaki lima. Mengklarifikasi, takut ya, takut sama pedagang kaki lima ya, langsung klarifikasi ya. Takut ya. Dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita kawal suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Anak-anak Banteng, kawal itu ya, tolong. Tunduklah kalian sama perintah ini, sekjen kalian sebelum dia ditangkap masuk penjara. Oh my god, habis ini sebelahnya guys. Ini Storus akan aku bahas juga. Soalnya dia dibabat habis sama temen lamanya, Marwar Sirait. Aduh, hal yang paling menyakitkan adalah ketika dipermalukan oleh teman sendiri. Mantan temen, deng. Kita akan up setelah video ini. Thank you guys. Bye-bye.